Sejarah Filsafat Barat, buku karya Bertrand Russell. Bab kelima, Parmenides. Bangsa Yunani tidak suka bersikap setengah-setengah, baik dalam hal teori maupun praktik mereka. Heraklitus bersikukuh bahwa segala sesuatu berubah. Parmenides melontarkan bantahan bahwa tak sesuatu pun yang berubah. Parmenides adalah warga pribumi Elea, Italia Selatan, dan sudah dewasa pada paruh pertama abad kelima sebelum Masehi. Menurut Plato, Sokrates pada masa mudanya, mungkin sekitar tahun 450 sebelum Masehi, pernah melakukan wawancara dengan Parmenides yang ketika itu telah lanjut usia dan banyak belajar darinya. Apakah wawancara ini memang fakta sejarah ataupun bukan? Setidaknya kita bisa menduga sesuatu yang memang sudah jelas, bahwa Plato sendiri dipengaruhi oleh doktrin Parmenides. Para filsuf Italia Selatan dan Sisilia memang lebih condong kepada mistisisme dan agama daripada para filsuf Ionia, yang secara keseluruhan cenderung berwatak ilmiah dan skeptis. Tetapi matematika di bawah pengaruh Pitagoras lebih banyak berkembang di makna Gresia ketimbang di Ionia. Betapapun matematika saat itu memang tak terpisahkan dari mistisisme. Parmenides menerima pengaruh Pitagoras, namun sejauh manakah pengaruh tersebut tak dapat dipastikan. Apa yang menyebabkan Parmenides penting dalam sejarah adalah karena ia menciptakan suatu bentuk argumen metafisis yang dalam pelbagai coraknya tetap dipakai oleh kebanyakan metafisisi berikutnya sampai kepada dan termasuk Hegel. Sering dikatakan bahwa ia telah menemukan ilmu logika, tetapi yang sebetulnya ia ciptakan adalah metafisika yang didasarkan pada logika. Doktrin Parmenides dituangkan dalam sebuah syair berjudul On Nature. Ia menganggap indera bersifat menipu dan bahwa pelbagai benda indrawi hanyalah ilusi. Satu-satunya pengada yang sejati adalah yang tunggal, yang tak terbatas dan tak terbagi-bagi. Yang tunggal itu bukanlah kesatuan dari unsur-unsur yang berlawanan sebagaimana pandangan Heraklitus, karena memang tak ada unsur-unsur yang berlawanan itu. Tampaknya ia beranggapan bahwa misalnya dingin hanya berarti tidak panas dan gelap hanya berarti tidak terang. Yang tunggal itu oleh Parmenides tidak dikonsepsikan sebagaimana kita mengkonsepsikan Tuhan. Ia lebih menganggapnya sebagai materi dan bersifat meluas, karena ia menyebutnya sebagai semacam bola. Tetapi yang tunggal itu tak dapat dibagi-bagi karena ia hadir di mana-mana. Parmenides memilah ajarannya menjadi dua bagian yang masing-masing disebut jalan kebenaran dan jalan pemikiran. Kita belum perlu membahas bagian yang kedua itu. Sedangkan apa yang ia kemukakan mengenai jalan kebenaran sejauh masih dapat kita ketahui pada dasarnya adalah sebagai berikut. Engkau tak dapat mengetahui sesuatu yang tak ada. Ini mustahil, ataupun mengutarakannya, sebab sesuatu yang dipikirkan dan sesuatu yang ada adalah sama. Lantas, bagaimanakah sesuatu yang ada sekarang akan bisa menjadi sesuatu di saat mendatang? Atau bagaimana ia menjadi ada? Jika sesuatu itu menjadi ada, sesuatu itu tidak ada. Begitu pula jika sesuatu itu menjadi sesuatu di saat mendatang, maka menjadi ada itu tak ada, dan yang menjadi tak ada tak perlu dihiraukan. Sesuatu yang dapat dipikirkan dan yang karena sesuatu itu pikiran adalah sama, karena engkau tak dapat menemukan pikiran tanpa sesuatu yang ada, yang karena itu pikiran bisa diutarakan. Inti argumen ini adalah ketika engkau berpikir tentang sesuatu. Jika engkau menyebut suatu nama,
pastilah itu nama dari sesuatu. Dengan demikian, baik pikiran maupun bahasa memerlukan objek di luar dirinya sendiri. Dan karena engkau dapat memikirkan sesuatu atau mengatakan sesuatu di satu saat maupun di saat lain, maka apapun yang dapat dipikirkan atau dikatakan harus ada di sepanjang waktu. Karena itu tak mungkin ada perubahan, sebab perubahan hanya terjadi pada sesuatu yang menjadi ada atau berhenti mengada. Inilah yang dalam filsafat merupakan contoh pertama sebuah argumen yang berangkat dari pikiran dan bahasa, dan mengaitkannya dengan dunia pada umumnya. Tentu saja argumen tersebut tidak bisa langsung diterima keabsahannya, namun ada manfaatnya kita cermati unsur-unsur kebenaran seperti apa yang dikandungnya. Kita bisa menguraikan argumen tersebut seperti ini. Jika bahasa tidak sekedar tak bermakna, kata-kata tentunya mengandung suatu maksud, dan secara umum, kata-kata itu tentunya bukan sekedar merujuk kata lainnya, melainkan merujuk ke sesuatu yang ada, baik kita membicarakannya ataupun tidak. Andaikanlah umpamanya, Anda berbicara tentang George Washington. Sekiranya tak ada tokoh historis yang memiliki nama itu, maka nama itu akan tampak tak mengandung arti, dan kalimat-kalimat yang memakai nama itu tak akan punya arti. Parmenides berpendapat bahwa bukan hanya George Washington harus pernah ada di masa silam, namun dalam pengertian tertentu ia juga harus masih ada, sebab kita masih bisa menggunakan namanya secara signifikan. Ini tampaknya jelas mustahil, tetapi bagaimana kita menjelaskan argumennya? Marilah kita bayangkan seorang tokoh imajiner, katakanlah Hamlet. Kita umpamakan, ada pernyataan, Hamlet adalah pangeran Denmark. Dalam pengertian tertentu, pernyataan ini benar, tetapi tidak dalam pengertian historis yang sesungguhnya. Pernyataan yang benar adalah Shakespeare mengatakan bahwa Hamlet adalah pangeran Denmark, atau lebih tegas lagi, Shakespeare mengatakan bahwa ada seorang pangeran Denmark bernama Hamlet. Di sini tak ada lagi sesuatu yang imajiner, Shakespeare, Denmark, dan suatu yang berbunyi Hamlet. Semuanya nyata, namun bunyi Hamlet itu bukan benar-benar sebuah nama karena tak ada seorang pun yang benar-benar bernama Hamlet. Jika Anda mengatakan bahwa Hamlet adalah nama tokoh imajiner, pernyataan itu tak sepenuhnya benar kecuali bila Anda mengatakan, dibayangkan bahwa Hamlet adalah nama seorang tokoh nyata. Hamlet adalah tokoh hayali. Kuda bertanduk adalah spesies hayali. Sebagian kalimat yang memakai kata kuda bertanduk benar, sebagian lainnya keliru. Namun, masing-masing tidak begitu saja benar atau salah. Kita andaikan kalimat. Seekor kuda bertanduk mempunyai satu tanduk, dan seekor sapi mempunyai dua tanduk. Untuk membuktikan kalimat yang terakhir, Anda harus melihat sapi. Tak cukup hanya dengan mengatakan bahwa dalam buku-buku disebutkan sapi memiliki dua tanduk. Sementara bukti bahwa kuda bertanduk mempunyai satu tanduk hanya bisa ditemukan dalam buku-buku, sehingga pernyataan yang benar mestinya. Buku-buku tertentu menyebutkan bahwa ada binatang yang memiliki satu tanduk yang disebut kuda bertanduk. Semua pernyataan tentang kuda bertanduk sepenuhnya hanya berkaitan dengan kata kuda bertanduk. Seperti halnya semua pernyataan tentang Hamlet sepenuhnya hanya mengacu pada kata Hamlet. Namun jelas bahwa pada umumnya kita bukannya berbicara tentang kata-kata, tetapi tentang apa yang dimaksudkan oleh kata-kata. Ini membawa kita kembali kepada argumen Parmenides, yakni jika suatu kata bisa dipakai secara signifikan, maka kata itu harus berarti sesuatu, bukannya tak berarti apa-apa.
dan karenanya apa yang diartikan oleh kata itu dalam pengertian tertentu haruslah eksis. Lantas, apa yang mesti kita katakan tentang George Washington? Tampaknya kita hanya mempunyai dua alternatif. Yang pertama, menyatakan bahwa ia masih ada. Yang kedua, menyebutkan bahwa ketika kita memakai kata George Washington, kita tidak benar-benar berbicara tentang seseorang yang mempunyai nama itu. Kedua-duanya tampak sebagai paradoks, dan saya akan coba menunjukkan satu pengertian di mana pernyataan itu bisa benar. Parmenides beranggapan bahwa kata-kata memiliki makna yang tetap. Inilah yang sesungguhnya menjadi landasan argumennya, yang ia anggap tak terbantah. Tetapi walaupun kamus atau ensiklopedi memberikan apa yang bisa disebut makna suatu kata yang resmi dan disepakati secara sosial, tak ada dua orang yang menggunakan kata yang sama sekaligus memiliki bayangan yang benar-benar serupa dalam pikirannya. George Washington sendiri bisa memakai namanya atau kata saya sebagai sinonimnya. Ia bisa menangkap pemikirannya sendiri dan gerak tubuhnya sendiri, dan karenanya dapat menggunakan namanya dengan kandungan makna yang lebih padat dibanding orang lain. Sahabat-sahabatnya di masa hidup George Washington pun dapat menyaksikan gerak tubuh dan memahami pemikirannya. Bagi para sahabat itu, nama George Washington masih mengacu pada sesuatu yang konkret menurut pengalaman mereka sendiri. Sesudah George Washington wafat, para sahabat itu harus mengganti persepsi dengan memori yang mengandaikan perubahan di dalam berlangsungnya proses mental ketika mereka menggunakan nama George Washington. Bagi kita yang tak pernah mengenal dia secara langsung, proses mental itu berbeda lagi. Kita mungkin membayangkan gambarnya dan berkata pada diri sendiri, "Ya, orang itu." Bisa pula yang ada dalam pikiran kita adalah Presiden pertama Amerika Serikat. Jika kita benar-benar tidak tahu, bagi kita, ia mungkin sekedar orang yang disebut George Washington. Apapun arti nama itu bagi kita, yang diacu tentu bukan orangnya itu sendiri, sebab kita tak pernah mengenalnya langsung, kecuali sesuatu yang kini tampil pada indera, memori, atau pikiran kita. Ini membuktikan betapa argumen Parmenides keliru. Perubahan makna kata-kata yang terjadi terus-menerus dikaburkan oleh fakta bahwa pada umumnya perubahan itu tidak mengubah kebenaran atau kesalahan proposisi-proposisi di mana kata-kata tersebut digunakan. Jika Anda mengutarakan kalimat yang benar, yang manapun yang memakai nama George Washington, maka berdasarkan kaidahnya, kalimat itu tetap benar bila Anda menggantinya dengan frasa Presiden pertama Amerika Serikat. Namun ada beberapa perkecualian yang bisa dikenakan pada kaidah itu. Sebelum George Washington terpilih sebagai presiden, orang bisa berkata, "Saya berharap George Washington akan menjadi presiden pertama Amerika Serikat." Dan ia tak mungkin mengatakan, "Saya berharap presiden pertama Amerika Serikat akan menjadi presiden pertama Amerika Serikat," kecuali kalau orang itu punya kegemaran berlebihan untuk mematuhi hukum identitas. Namun, tak sulit untuk menyusun suatu kaidah yang bisa mengesampingkan kasus-kasus yang tak lazim demikian itu. Dan selebihnya Anda bisa mengganti nama George Washington dengan frasa deskriptif manapun yang sesuai dengan tokoh itu. Dan hanya melalui frasa-frasa demikian itulah kita dapat mengetahui apa yang sebetulnya kita ketahui tentang George Washington. Parmenides berpendapat bahwa karena kita saat ini dapat mengetahui apa yang umumnya dianggap telah berlalu, maka sesuatu itu tak mungkin benar-benar telah berlalu, melainkan dalam pengertian tertentu pasti masih eksis saat ini. Jadi ia menyimpulkan bahwa tak ada sesuatu yang berubah. Apa yang telah kita bicarakan tentang George Washington sesuai dengan argumen itu, dari segi tertentu dapat dikatakan bahwa kita tidak memiliki pengetahuan tentang masa silam di saat Anda ingatan itu terjadi sekarang, dan tidak sama dengan peristiwa yang diingat. Tetapi ingatan itu menghasilkan deskripsi tentang peristiwa di masa silam, dan demi tujuan yang paling praktis, tak perlu dibedakan antara deskripsi dan yang dideskripsikan. Semua argumen tersebut memperlihatkan betapa mudahnya menarik kesimpulan-kesimpulan metafisika dari bahasa, dan bahwa satu-satunya jalan untuk menghindari argumen-argumen yang keliru seperti itu adalah
dengan mendorong telaah logis dan psikologis yang lebih lanjut terhadap bahasa daripada yang selama ini dikerjakan oleh kebanyakan metafisis. Walau begitu, seumpama Parmenides dapat hidup kembali dan membaca apa yang saya utarakan ini, ia akan menganggap pendapat ini sangat dangkal. Ia tentu akan bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa pernyataan Anda mengenai George Washington itu mengacu ke masa silam? Berdasarkan uraian Anda sendiri, acuannya yang langsung adalah terdapat hal-hal yang ada saat ini. Ingatan Anda misalnya, berlangsung saat ini, dan bukan pada saat yang Anda kira Anda ingat. Jika ingatan dapat dianggap sebagai sumber pengetahuan, masa silam itu harus berada di hadapan pikiran sekarang, dan dengan begitu dalam pengertian tertentu pasti masih eksis. Saya tak akan berusaha mengupas argumen itu sekarang. Ini akan memerlukan pembahasan mengenai memori yang merupakan sebuah tema yang pelik. Saya menampilkan argumen tersebut di sini untuk mengingatkan pembaca bahwa teori-teori filsafat, jika teori itu memang penting, pada umumnya dapat dihidupkan kembali dalam bentuk baru setelah pada mulanya disanggah. Sanggahan jarang bersifat tuntas. Pada banyak kasus, sanggahan hanyalah sebuah awal untuk penyempurnaan lebih lanjut. Sesuatu yang diwarisi dari Parmenides oleh filsafat berikutnya hingga zaman modern bukanlah mustahilnya segala bentuk perubahan yang merupakan paradoks yang terlampau dangkal, melainkan adalah tak termusnahkannya substansi. Istilah substansi belum muncul dalam pemikiran para penerus filsafat Parmenides yang langsung, tetapi konsepnya telah muncul dalam pemikiran mereka. Suatu substansi dianggap sebagai subjek tetap dari pelbagai predikat. Pandangan itu menjadi salah satu konsep mendasar dalam filsafat, psikologi, fisika, dan teologi yang bertahan selama lebih dari 2000 tahun. Saya akan membicarakannya lebih luas pada bagian-bagian selanjutnya. Untuk saat ini saya hanya perlu menegaskan bahwa pandangan itu dikemukakan di sini untuk menilai argumen-argumen Parmenides secara adil tanpa mengingkari fakta-fakta lainnya yang sudah jelas.